suatu malam saya bermimpi. Mungkin karena kencangnya saya berdoa, kemudian saya bermimpi. Mimpi itu saya berada dalam ruangan yang besar, tapi gelap. Hanya remang-remang aja. Saya berdua dengan seorang pria yang saya lihat terus wajahnya. Loh, ini kan seperti wajah Yesus yang saya lihat di gereja. Gitu. Karena di gereja kami, ya di gereja. Terus saya juga tahu ini wajah Yesus seperti yang saya lihat di internet gitu, atau di buku-buku. Oh, ini Yesus ya di depan saya. Terus dia diam aja, tapi wajahnya tuh bagus banget walaupun remang-remang. Saya sampai tak lihat-lihat gitu, mendekat gitu. Dia diam aja. Terus pintu di belakang saya, di belakang kanan saya terbuka, boom, agak jauh sana. Wih, terus cahaya masuk, push, langsung menyinari wajahnya. Semakin jelas saya lihat. Oh, Masya Allah Tuhan, ini Yesus yang selama ini saya lihat, saya tahu ada di depan saya. Bukan main, saya merinding pada saya itu. Saya lihat terus, saya pandang wajahnya bagus banget Tuhan, luar biasa. Terus saya lihat karena ada orang masuk, saya lihat dari ini orang baju putih lewat, masuk satu persatu ke sana, terus ke depannya dia. Saya lihat semua, dia sujud, ada yang Barusan kita mendengarkan cuplikan salah seorang muslim yang sangat taat sejak dari kecil. Bahkan juga ketika dia menikah kepada orang Kristen, ia juga tetap memelihara imannya sekalipun ia menghormati suaminya. Tetapi karena ia cinta terhadap agamanya dan cinta terhadap Islamnya, ia tetap melakukan semua ritual keagamaannya. Pada suatu saat di mana keluarga orang tuanya mendesak dia supaya harus sama iman. Itulah sebabnya dia menghargai suaminya dan suatu saat dia pergi beribadah atau ke gereja. Tetapi ketika dia ke gereja, apapun yang dia didengarkan di sana tentang khotbah di dalam gereja itu, dia menceritakan kepada ibunya dan kepada ayahnya. Sehingga ibunya dan ayahnya berkata bahwa jangan sampai kamu masuk jadi orang Kristen. Dan ia juga sekalipun ia ke gereja, tetapi ia tidak pernah melupakan sholat 5 waktu dan juga ia taat terhadap semua ajaran-ajaran Islam. Tetapi pada suatu saat dia bermimpi, dia memimpikan Tuhan Yesus dengan datangnya cahaya. Dan melalui itu, peristiwa itu, baru dia tahu bahwa hanya Yesus Allah yang sejati, hanya Yesus orang yang benar. Mari kita menyaksikan kesaksiannya. Semoga dapat memberkati kita dan dikuatkan semua orang yang mendengarkan. Saya terlahir dari keluarga Muslim. Orang tua saya sudah berhaji dan sangat diberkati Tuhan. Bapak saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Orang tua saya tinggal di Balikpapan. Saya lahir di Balikpapan. Ibu saya Sunda, bapak saya orang Kalimantan. Nah, namun saya bersyukur berkat Tuhan, ibu saya masih sehat, walau beliau dalam keadaan sudah sepuh. Nah, saya pun juga sudah berhaji tahun 2008. Nah, dulu saya adalah seorang muslimah yang taat. Saya selalu melaksanakan perintah agama. Saya tidak pernah maksud saya tidak pernah lepas dari sholat wajib maupun sholat sunnah setiap hari. Bahkan setiap malam saya tidur dulu jam 11, terus bangun jam 2, itu saya melakukan sholat tahajud dan sholat sunat-sunat yang lain. Karena itulah perintah agama pada saat itu. Saya melakukan semuanya dengan baik. Saya juga berpuasa, saya juga hatam Al-Quran setiap tahun. Kalau sudah mau lebaran, udah buru-buru aja dihatamkan itu Al-Quran biar tamat gitu. Karena memang perintah agama itu adalah membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Itulah yang saya kejar. Semua baik saya lakukan. Saya juga membaca buku-buku Islamiyah di sela-sela waktu libur kerja saya, dan ceramah-ceramah saya dengar. Nah, lalu tahun awal Desember 2014 saya menikah dengan pria yang beragama Kristen.
Nah, karena saya kekeh dengan agama saya, dia juga kekeh dengan agamanya, tapi kami punya hati yang cocok, akhirnya kami menikah. Bagaimana Indonesia tidak bisa menerima pernikahan beda agama? Akhirnya kami putuskan menikah di Singapura. Walaupun ada juga Australia, tapi kami pilih Singapura karena lebih dekat dan biayanya juga murah. Nah, setelah menikah di sana, kita dapat sertifikat dari ROM. ROM itu Registered of Merit dari sana. Sertifikat kita bawa ke Indonesia, kita daftarkan di catatan sipil sehingga kami diterima di perkawinan kami diterima di sini. Semua proses berjalan dengan baik. Kehidupan kami setelah menikah ya seperti itu, Pak. Kami berjalan masing-masing. Suami saya setiap hari Minggu ke gereja, lah saya sendiri menjalankan ibadah saya sebagai seorang muslimah seperti biasa. Nah, ketika itu keluarga suami saya selalu mengatakan begini. Setiap kali kami kunjungan ke keluarga suami pasti selalu dibilang begini. Katanya alangkah baiknya jika kamu tuh berdua seiman katanya. Kan baik kalau dalam satu rumah tangga hanya ada satu nahkoda katanya gitu. Terus alangkah indahnya juga ya kalau kamu ini pergi berdua dengan suamimu ke gereja bareng katanya gitu. Nah, saya tuh diomongin begitu diem aja karena memang nggak ada interestnya sama sekali pada saat itu, sungguh. Tapi karena menghargai keluarga ya saya iya aja. Terus suatu waktu sebelum itu suami saya beli Alkitab itu ada di sini Alkitabnya. Beli Alkitab terus di Gramet beli nggak pernah dibaca tapi ditaruh di atas meja kerja di rumah. Nah saya baca, wah nggak mudeng saya. Terus saya kan nggak ngerti tuh artinya yang ada merah biru ini. Pertama kali saya nggak ngerti nih apa artinya, tapi sekarang saya mengerti. Dulu saya nggak ngerti sama sekali. Terus saya baca tetap aja nggak mudeng. Terus saya bilang sama dia di hari Sabtu karena besok hari Minggu. Saya tahu besok beliau kan akan pergi ke gereja. Akhirnya saya bilang begini, boleh nggak saya ikut ke gereja? Pada saat itu mungkin suami saya senang ya saya mengajukan diri seperti itu. Tapi suami saya bilang begini, tapi kamu nggak boleh main-main ya. Kalau ke gereja tuh harus pakai hati. Hatimu harus ikhlas dulu katanya gitu. Enggak, saya pengen tahu gimana sih ibadah di gereja gitu. Terus kata suami saya, oke deh boleh katanya gitu. Saya pergi karena ibu saya kebetulan sama bapak saya, beliau masih hidup di sini, kebetulan ada di rumah ini, saya datangin ibu saya sama bapak saya minta izin. Terus saya bilang besok ada rencana Iin mau ikut Edo ke gereja. Bapak saya pada saat tahu itu beliau cuma bilang begini, ya silahkan aja katanya gitu. Nah, di mana gerejanya? Ya biasalah si Kaimah ngomongnya begitu. Nggak tahu juga ini di mana gitu. Katanya sih di Jatinegara gitu. Terus tapi ibu saya bilang begini. Tapi ibu saya dong, sebelum ngomong, ibu saya tuh wajahnya sudah yang kecut banget wajahnya, nggak senang hati. Terus dia bilang ini, Iin sini deh duduk katanya gitu. Karena ibu saya juga nggak mau ngomong banyak, cuma ngomong gini, kamu boleh ikut suamimu ke gereja. Tapi ingat ya, jangan sampai kamu ikut masuk Kristen. Langsung nus hati ini. Berarti ibu saya nggak suka kalau saya ikut jadi Kristen gitu. Itu pelan-pelan karena juga di keluarga suami juga menyarankan terus kepada saya untuk bisa ikut Kristen. Coba deh Pak, ini ikuti dulu. Akhirnya saya udah gimana ya kalau ibu kita bicara begitu kan otomatis kan hati kita inginnya kan menyenangkan hati orang tua. Pada saat itu saya bilang iya aja supaya yang penting diizinkan ke gereja. Nah alhasil saya pergi ke gereja pagi-pagi dengan pakaian rapi, cantik. Suami saya juga udah rapi, kami pergilah. Karena suami saya orang Batak, gereja kami gereja HKBP di Jatinegara. Nah dan suami saya sudah setting, kita ambil yang pagi ya, berangkat pagi jam 6 karena acaranya ibadah mulai jam 7. Dan di gereja itu memang sengaja diambil bahasa Indonesia. Mungkin maksudnya supaya udahlah biar si In tahu ngerti ibadahnya gitu. Saya ikutin semuanya. Pertama kali masuk gereja ada deg-degan di hati. Berdosa nggak saya ini ya? Berdosa nggak saya ini? Perasaan saya begitu. Karena selama ini kan saya nggak pernah pergi ke gereja. Nah akhirnya saya pergi ke gereja. Sudah selesai dari gereja, biasa-biasa aja hati saya.
tapi saya ikutin ritualnya. Kapan harus berdiri, kapan harus duduk, kapan harus berdoa, kapan harus hening. Nah, jadi setelah selesai saya selalu terima warta gereja itu selalu saya baca. Sebelum khotbah pendeta saya baca dulu nih. Sebagian intisari khotbah kan sudah ada di sini, atau nats pada minggu ini ada di warta gereja. Itu saya baca beruntun sampai warta berita-berita tak bacain terus, sampai warta keuangan tak bacain terus. Terus setelah itu ya itu yang saya bawa. Lama-kelamaan mulai ambil pulpen, tulis khotbahnya apa, tulis gitu. Oh, dari sini. Memang ingin mengetahui dan mempelajari gitu. Nah, dan saya punya kebiasaan, setiap kali pulang ke gereja, saya selalu nemuin ibu saya. Karena nih, satu hati ini yang harus dijaga nih, ibu saya. Karena kan hatinya kan belum bisa menerima saya untuk menjadi pengikut Kristus. Saya datangin ibu saya ceritakan apa kejadian yang saya alami selama di gereja. Dan yang terpenting adalah saya seperti, ya karena beliau suka nonton Mama Dede, ceramah Mama Dede, saya juga menceritakan Yahweh seperti Mama Dede lah, apa yang Pak Pendeta sampaikan kepada saya gitu. Saya menyampaikan A to Z tentang khotbah pendeta ke ibu saya. Ibu saya dengerin, ya saya senang. Beliau berdua itu senang dengerin dia dengan sama. Kok beda ya, kok ini? Iya Bu, sama sekali nggak ada menyinggung masalah agama lain, nggak ada, semua fokus ke sini. Ya memang ada satu hal, setiap kali di gereja mengatakan Tuhan Yesus, itu hati saya belum bisa nerima. Hati saya sungguh nggak bisa nerima pada saat itu. Saya selalu mengatakan, sedikit meremehkan, karena setahu saya, Nabi Isa, Yesus itu adalah Nabi, bukan Tuhan. Jadi saya, ya ini, hati itu belum bisa nerima. Sampai dengan suami saya juga mengatakan, kalau dia mengucapkan Tuhan Yesus, saya langsung seperti nanya dalam hati, oh, kok Nabi Isa dipanggil Tuhan gitu. Tapi dengerin dengan baik. Ya, kalau misalnya jawabannya iya, tidak. Kalau misalnya jawabannya tidak gitu. Nah, sepulang dari gereja, saya tetap seperti biasa. Waktunya azan, saya sholat. Saya ambil wudhu, saya ambil sholat seperti biasa. Suami saya juga melihat saya sholat di kamar. Ada tempat khusus kami untuk ibadah sholat saya pada saat itu sampai sekarang. Nah, setelah itu suatu waktu saya pergi ke gereja. Ini yang lucu deh. Saya pulang dari gereja, saya nggak langsung nemuin ibu saya, tapi saya langsung naik ke atas ke kamar saya karena kebelet pada saat itu. Setelah itu saya duduk aja langsung buka handphone, lupa turun ke bawah. Lah, ibu saya nanyain, katanya, oh, saya dipanggil. Saya tanya, ada apa ibu manggil saya ya? Saya bilang gitu. Kok ibu manggil saya? Saya langsung ke bawah. Mau tau nggak Pak Frankie pada saat itu? Ibu saya bilang begini, Iin duduk deh, katanya gitu. Tadi Pak Pendeta ngomong apa? Waduh, langsung nyes hati saya. Puji Tuhan, kalau pada saat itu saya ngomong, Alhamdulillah Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bilang begitu. Langsung ibu saya bilang, ngomong apa? Oh ya maaf ya Bu, belum cerita ya Iin ya, gitu. Langsung saya cerita ke ibu saya. Oh, saya senang sekali menceritakan pada saat itu ke ibu saya. Hati saya tuh luar biasa senangnya. Enggak seperti yang sesudah-sudah. Kalau sudah-sudah kan saya selalu menjaga hati saya. Hati ibu saya. Saya jaga nih, kalau saya ngomong begini gimana nih? Ini enggak, lempeng aja saya ceritakan semuanya apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi. Karena saya juga bawa warta gereja. Wah, itu sudah mulai saya sampaikan semuanya. Tapi saya tidak membanding-bandingkan pada saat itu. Biarlah ini diketahui oleh orang tua saya. Inilah yang saya gumulkan, yang saya inginkan gitu. Terus saya sudah senang sekali pada saat itu. Saya bilang ke ibu saya, ibu saya itu lucu. Kalau sudah dengerin, bagus ya katanya gitu. Nah pada saat itu ada satu hal lagi. Saya bilang, Bu, tadi ada orang berhijab loh masuk Kristen loh. Ada orang berhijab masuk gereja. Ibu saya bilang, hah? Kok bisa? Iya Bu, katanya gitu. Dia bawa opung-opung, begitu. Ada nona-nona pakai gadis pakai hijab, dia bawa opung. Rupanya dia yang mengasuh atau merawat opung ini, gitu. Dia masuk ke gereja. Semua orang melihat dia pakai hijab warna putih, cantik. Saya bilang gitu. Nggak apa-apa tuh masuk gereja. Saya bilang begitu sama ibu saya. Ibu saya tuh ada pengetahuan-pengetahuan baru tentang gereja pada saat itu, gitu.
Nah, tapi tetap seperti biasa, saya tetap melakukan ritual keislaman saya di rumah, itu melakukan sholat dan sebagainya. Nah, dari Desember saya menikah, Juli 2015 saya diadati dan dibaptis. Sekalian saya dikasih marga. Saya dibaptis di kampung suami saya di Sumatera Utara di Dolok Sanggul gitu. Nah, saya dibaptis di situ, dikasih marga. Keluarga besar saya happy banget, mereka senang sekali. Mereka sukacita saya ya itulah sukacita bisa dibayangkan. Nah, walaupun saya sudah dibaptis, tapi hati saya ini belum sepenuhnya kepada Kristus, belum, sama sekali belum. Saya coba ikuti saja semuanya. Sepulang dari kampung di rumah, dengan ajan pun saya masih mau ngambil wudhu. Kalau suami saya ada, saya nggak ngambil wudhu. Saya takut nanti dibilangin mengkhianati Tuhan. Tapi jujur, kalau suami saya tidak di rumah, kadang masih saya sholat. Saya ambil mau kena, saya sholat seperti biasa. Karena itulah hati saya pada saat itu. Tapi saya bergumul. Kenapa? Saya sudah dibaptis. Ya ini sudah masalah terbesar dalam diri saya pada saat itu. Dan saya setiap kali suami saya mengatakan Tuhan Yesus, saya masih juga hati saya mengatakan Nabi Isa kok dipanggil Tuhan. Itu. Begitu juga setiap kali ke gereja. Aduh, karena setahu saya Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa satu. Ya begitulah. Nah, 6 bulan setelah dibaptis, hati saya belum bisa menerima sama sekali Tuhan Yesus. Padahal saya sudah dibaptis 6 bulan yang lalu. Lalu terpikirlah oleh saya, sepertinya saya ini mendua hati. Gak boleh saya begini. Saya sering pada saat itu sedih sekali. Karena saya gak mau main-main dengan Tuhan. Di satu sisi saya sudah dibaptis, di sisi lain saya masih melaksanakan ibadah saya seperti biasa. Yang saya kenal sejak kecil. Hampir setiap hari saya keluhkan kepada Tuhan. Tuhan, saya ini ada di mana? Keputusan apa yang harus saya ambil? Saya sudah dibaptis Tuhan. Tapi saya masih melakukan ibadah seperti biasa di rumah. Walaupun setiap minggu saya juga ikut suami saya ke gereja. Kalau memang ini suatu pengkhianatan kepadamu, maafkan saya Tuhan. Tapi tolong saya Tuhan. Tolong. Saya mohon itu pada Tuhan. Saya sholat. Tapi doa saya seperti itu. Saya minta sama Tuhan. Karena saya nggak mau mengkhianati Tuhan. Itulah pergumulan saya kepada Tuhan. Setiap hari saya minta. Gak siang, gak malam. Tapi pada suami saya tentu saya tidak melakukan sholat itu. Tapi saya duduk. Seperti saya berdoa. Dan saya memang berdoa meminta pada Tuhan. Nah, suatu malam saya bermimpi. Mungkin karena kencangnya saya berdoa, kemudian saya bermimpi. Mimpi itu saya berada dalam ruangan yang besar, tapi gelap. Hanya remang-remang aja. Saya berdua dengan seorang pria yang saya lihat terus wajahnya. Loh, ini kan seperti wajah Yesus yang saya lihat di gereja. Karena di gereja kami, ya di gereja. Terus saya juga tahu ini wajah Yesus seperti yang saya lihat di internet gitu, atau di buku-buku. Oh, ini Yesus ya di depan saya. Terus dia diam aja, tapi wajahnya tuh bagus banget, walaupun remang-remang. Masih sampai tak lihat-lihat gitu, mendekat gitu. Dia diam aja. Terus pintu di belakang saya, di belakang kanan saya ini terbuka. Boom, agak jauh sana. Wih, terus cahaya masuk. Push. Langsung menyinari wajahnya. Semakin jelas saya lihat. Oh, Masya Allah Tuhan. Ini Yesus yang selama ini saya lihat, saya tahu. Ada di depan saya. Bukan main. Saya merinding pada saya itu. Saya lihat terus, saya pandang wajahnya. Bagus banget Tuhan. Luar biasa. Terus saya lihat karena ada orang masuk. Saya lihat dari ini orang baju putih lewat. Masuk satu persatu. Ke sana. Terus ke depannya dia. Saya lihat semua, dia sujud, ada yang nyembah, ada yang pegang jubahnya, ada yang berdoa, aduh Tuhan, saya lihat itu semua. Akhirnya tuh seorang itu pergi ke sana, satu berdiri, mereka jalan ke kanan, ke arah sana, ke arah pintu sebelah sana terbuka juga. Sebelah sana, ke kanan, keluar, masuk terus
orang. Saya lihatin satu persatu. Aduh Tuhan, saya nggak tahu siapa ini. Semua nggak ada yang saya kenal. Bapak saya nggak ada, ibu saya nggak ada, semua. Bahkan suami saya pun nggak ada di sana. Siapa dia pakai baju? Semua pakai baju putih. Semua ke depan. Aduh Tuhan, sekarang pun saya jadi mengingat kembali mimpi saya, Pak Frankie. Oh Tuhan, saya langsung begini. Saya lihat itu. Saya lihat. Bayangkan, saya langsung eling pada saya itu. Saya ingat. Oh Tuhan, semua orang jalan menuju kepadamu. Di situ saya lihat dia sujud, menyembah Tuhan. Lah saya yang jelas-jelas nyata ada di sampingnya. Kok saya diam aja? Saya angkat tangan saya, langsung saya pegang jubahnya begitu. Saya bilang, Tuhan, dalam hati saya, Tuhan, saya gitu. Saya terbangun. Setelah terbangun, saya langsung, aduh, sesak nafas ini langsung kayak kaget begitu. Saya bermimpi rupanya. Saya langsung bangunin suami saya di sebelah. Saya langsung bilang, bangun, bangunan. Saya mimpi ketemu Yesus. Saya lihat Yesus, saya bilang gitu. Terus suami saya bilang begini. Saya bilang, suami saya namanya juga orang lagi enak-enak tidur, dibangunin kan jadi setengah kesel kan. Jadi dia bilang, gila kamu, katanya. Aku yang terlahir Kristen aja nggak pernah saya mimpi Yesus, dia bilang begitu. Karena saya juga tahu dia juga kan kepengen banget tuh ketemu bapaknya dalam mimpi, juga nggak pernah ketemu langsung, dia tidur lagi. Ya biasalah laki-laki tidur kan ngorok gitu. Saya tuh nggak bisa diem pada saat itu. Saya terus merenung-renung, saya eling-eling itu apa artinya. Boleh dikatakan mengerikan, tapi saya sampai merinding, nggak habis pikir gitu. Terus saya pikirkan, oh ya, waktu saya bangun itu saya sempat lihat jam 1:30 malam. Tapi setelah suami saya tidur, saya nggak bisa tidur sampai subuh. Terus tak ingat-ingat apa maknanya mimpi itu, apa artinya mimpi itu. Subuh saya seperti biasa, tapi saya tidak ambil wudhu dan saya tidak sholat. Saya duduk tersungkur di mana tempat sejadah saya bisa saya buka. Saya duduk di situ. Saya menangis. Saya menyesali. Ternyata di hadapan saya itu adalah Tuhan Yesus. Dan pada saat itu saya juga kaget, mulut saya ini lumer mengatakan, Tuhan Yesus, Tuhan maafkan saya yang selama ini saya ngenyek Engkau Tuhan. Sesungguhnya Kau sudah menyelamatkan saya. Akhirnya saya ambil itu hidayah itu. Oh, arti mimpi ini begini ya. Berarti Tuhan mau menunjukkan kepada saya, kamu ini sudah saya selamatkan loh Iin. Bukan kamu loh Iin yang cari saya. Kau sudah saya selamatkan, tapi kenapa kau masih ragu? Apa kamu tidak lihat itu begitu banyak orang? Luar biasa, menakjubkan sekali kesaksian itu. Saya seperti dalam suatu ruangan yang saya tidak kenal di mana itu, tapi saya melihat, menyaksikan semuanya. Nah, saya mau masuk lagi ke dalam mimpi itu. Saya mau melanjutkan lagi dan mengatakan kepada Tuhan, maafkan saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya berdosa selama ini. Saya nggak habis tangis pada saat itu. Setelah itu, bisa saya berubah 180 derajat. Saya tidak lagi sholat, saya tidak lagi ambil wudhu, saya tidak lagi, semua bisa saya tinggalkan begitu drastisnya. Hebat Tuhan Yesus, hebat dia. Nah, setiap malam saya selalu minta ampun, maafkan hambamu ini Tuhan. Karena memang saya belum mengenalmu, tapi Tuhan menyatakan kemuliaannya tepat di depan saya. Orang boleh mengatakan itu hanya bunga mimpi, bunga tidur, tapi bagi saya tidak. Saya memang sering bermimpi, tapi mimpi saya kali ini adalah istimewa. Tuhan menyentil saya, Tuhan memanggil saya. Setelah itu, karena kebiasaan bangun tengah malam, ya tetap aja saya bangun tengah malam, tapi saya tidak sholat tahajud lagi. Saya duduk di depan, di mana sejadah saya digelar, saya tetap menggelar sejadah saya, karena sejadah saya itu bagus, tebel, empuk,
enak buat berdoa, saya tetap lakukan. Tapi berdoa saya, kiblat saya sudah kepada Kristus. Tuhan Yesus, pengampunan itulah yang selalu saya buka dalam doa saya sampai dengan saat ini. Walaupun waktu sudah berjalan sekian, 2015, 6 bulan kemudian, katakanlah 2016, sekarang 2021, saya selalu meminta ampun pada Tuhan. Singkat cerita, saya semakin rajin ke gereja. Jadi kuncinya di mana ibu saya mengatakan senang mendengarkan pidato pendeta, di situ membuat hati saya benar-benar sudah terbuka jalan itu. Dan ketahuilah Pak Franky, saya di gereja itu, entah kenapa Tuhan itu baik, memang dia sangat baik. Di warta gereja pada saat itu saya baca, dibuka sekolah Alkitab perempuan yang diselenggarakan oleh HKBP Distrik 8 Jakarta. Jadi semua gereja HKBP di Jakarta ini, perempuan-perempuan itu disatukan di situ, yang mau berminat untuk bersekolah. Saya bilang ke suami saya, boleh nggak saya ikut ini? Anehnya suami saya pada saat itu, silahkan. Beliau bilang silahkan. Padahal sebelum-sebelumnya kalau saya mau ikut, kalau saya bilang begini di gereja, kalau saya misalnya ikut KUR itu boleh nggak? Kata suami saya, nggak usah. Selalu ditolak, selalu dilarang. Tapi kali ini mau sekolah boleh nggak? Padahal suami saya juga nggak ngerti itu sekolah itu. Saya juga baru tahu itu tulisan sekolah Alkitab perempuan dibuka pertama kali. Nah, tanggal sekian harus pendaftaran. Nah, saya bilang ke beliau bilang silahkan. Senang sekali hati saya. Keluar dari gereja tuh saya bangga. Bawa warta gereja saya sampaikan ke ibu saya cerita seperti biasa. Daripada saya dipanggil lagi, nanti suruh ceritain, lebih baik saya dengan ini. Karena hati saya tuh seperti, benar Pak Franky. Itu yang namanya betul-betul bebas, free. Betul-betul, luar biasa. Hidup baru, tetapi saya kan harus ditata dulu nih. Saya kan baru lahir baru. Saya kan terlambat, gitu. Baru sekarang tahun 2016 itulah sejak terima Kristus itu saya menerima Yesus seutuhnya. Saya dibuka sekolah itu saya tekun belajar. Betul-betul sekolah Alkitab itu menumbuhkan iman saya. Doktrinal yang diberikan itu betul-betul bagus. Secara Alkitabiah semuanya. Tentunya doktrinal HKBP juga ada ya. Nah, itu semua baik. Saya pelajari, saya ikut ini, ikut itu sampai dengan sekarang. Itu nggak ada lelahnya saya. Karena saya pikir saya ini terlambat. Saya harus lebih banyak belajar. Karena itu saya ingin seperti mereka yang pinter-pinter itu, gitu. Saya kuliah, suami saya bilang, oke silakan. Memang saya sebelumnya dari sekuler, saya master sekuler karena saya dasar dari accounting. Saya kemudian masuk teologi, saya banting setir semuanya. Aduh, puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Nah, 3 tahun saya sekolah Alkitab perempuan, lulus di tahun 2019, tapi di tahun pertama 2017, tahun pertama itu saya peringkat pertama dari semua. Padahal pertama kali masuk sekolah itu saya lupa bawa Alkitab, karena Alkitab ini kan saya baca-baca terus, saya ketinggalan di kantor, akhirnya saya pinjem tetangga saya, Alkitab tetangga saya, beliau Katolik, dikasih pinjem lah saya Alkitab tebel banget. Waktu pertama kali masuk kelas bingung buka pertama kali, orang ngomong apa pelan, makanya saya duduknya di belakang. Teman-teman saya buka cepet buka Alkitab kan nggak boleh pakai handphone, harus pakai bawa Alkitab. Saya bukanya pelan, saya liatin orang kiri kanan, oh begitu toh begitu. Puji Tuhan, pembelajaran itu semua dari nol dari sekolah Alkitab itu. Saya sekarang, puji Tuhan Pak Franky, luar biasa apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi Bapak Ibu, saya juga mau sampaikan di sini, tidak gampang memang kita hijrah dari satu agama ke agama lain. Itu juga yang saya rasakan. Banyak jadi pertentangan di mana-mana, baik dalam keluarga besar dari saya khususnya, dan lingkungan. Jadi ini komplek. Saya, nggak enak banget kedengarannya. Sampai di masjid itu dibahas, itu ada ibu haji yang murtad. Sedih banget saya dengarnya, ngenes. Kan inginnya saya diterima oleh mereka, tapi semua menghujat. Kiri kanan saya dengarlah, karena yang menjaga rumah ini, menjaga anak-anak juga kan sering keluar, jadi didengar sana sini. Tapi semua saya bawa dalam doa. Saya berdoa, walaupun saya menangis sedih,
seperti saya dikucilkan, tapi saya bawa dalam doa semua. Saya doakan kebaikan kepada mereka semua. Karena itulah yang kita diajarkan, bukan? Nah, saya bersyukur tahun pertama Natal yang diadakan di sini, saya suka cita pada saat itu saya sudah menerima Kristus, nggak ada sama sekali yang datang. Saya nggak sedih, justru kita yang pergi ke keluarga-keluarga. Kalau keluarga dari suami saya boleh, maksud saya tetangga-tetangga gitu. Padahal kan di saat Lebaran kami juga keliling gitu ya ke tetangga-tetangga, silaturahmi. Di luar dari COVID ya, Pak Frankie, di luar dari COVID. Setelah COVID semuanya pasti di rumah saja. Nah, tapi tahun kedua Natal itu, puji Tuhan, saya betul-betul dikagetkan. Waduh, banyak sekali tetangga-tetangga yang datang. Puji Tuhan. Saya senang sekali. Saya servis mereka dengan baik. Luar biasa. Saya ingin mereka pulang keluar dari rumah. Saya ini semua sukacita. Membawa bingkisan Natal. Semua sukacita. Dan di lingkungan warga ini, ternyata sudah ada ekumene. Saya kan tanya ke warga yang sama-sama Nasrani. Kita nggak punya ekumene ya untuk ibadah bersama. Kata mereka sudah ada, Bu. Tahun 2002. Kemudian ditutup di daerah, kebetulan saya tinggal di daerah Jatiwarna, Pak Frankie. Nah, di situ sudah ada, terus kemudian melempem katanya, udah tutup. Oke, sekarang kita bangun lagi. Saya gerakan itu, ekumene. Dan ekumene terbangun lagi 2018 sampai dengan sekarang. Puji Tuhan, ada 45 kakak. 44 kakak. Kami satu RT 44. Itu kan ekumene 3 RT, 1 RW. Jadi 44 kakak itu sama juga dengan satu RT. Puji Tuhan, sampai sekarang berjalan dengan baik, manajemen bagus. Karena kan di sini banyak, ada dari Karo, gereja Karo, ada HKBP, ada dari Katolik, ada dari mana-mana, kumpul semua, kami kompak. Dan kesatuan keagamaan di sini baik. Jadi kalau misalnya contoh, ada kematian Muslim, yang bergerak siapa Pak? Yang bergerak kami, yang mencari pekuburan di Pondok Rangon, yang ngurusin surat di rumah sakit, kami ekumene. Puji Tuhan, semua bekerja. Posyandu yang menggerakkan kami, lansia yang menggerakkan kami, banyak kaminya, ada juga dari pihak Muslim. Tapi kami semua berbaur. Jadi begitu bagusnya kita. Saya bersyukur sekali dengan ini semua. Puji Tuhan. Terbukalah bagi Tuhan untuk saya melayani Tuhan. Sekolah apapun dibuka oleh Tuhan. Informasi itu sampai aja ke telinga saya. Begitu mudahnya. Puji Tuhan. Teman-teman saya baik. Semua baik-baik. Akhirnya sekarang warga di sekitar ini menerima saya. Bahkan mereka, puji Tuhan, itulah kita harus menjadi terang dan garam. Bahkan selalu dipanggil, Ibu Iin hadir. Ibu Iin, bagaimana saya tidak hadir? Wong saya juga yang ngurus ekumene di sini. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.